حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah dimanapun berada, setiap kita tentu sangat menginginkan di mana keimanan kita, amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga derajat kita, kedudukan kita di dunia ini dan kedudukan kita di akhirat mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Untuk mendapatkan kedudukan dan derajat di sisi Allah itu, ada potongan ayat di dalam Quran di mana Allah berfirman, yaitu Quran surat Taubah ayat 20, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka juga termasuk golongan orang-orang yang faiz, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, baik kemenangan di dunia dan di akhirat. Jika kita perhatikan ayat ini dengan seksama, ayat ini dengan teliti, bahwasanya ada 3 komponen, ada 3 unsur, ada 3 syarat, ada 3 jalan ketika kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah dengan derajat yang tinggi dan mendapatkan kemenangan itu. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tentu orang-orang yang memiliki iman. Sedangkan iman menurut bahasa artinya percaya. Artinya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan yang benar, kepercayaan yang kokoh, memiliki akidah yang lurus. Akidah itu ikatan. Ketika para sahabat ketika itu beriman kepada Allah dan Rasul, maka dibuktikan keimanannya itu dengan amal perbuatan. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun keluarga taruhannya, para sahabat mempertahankan iman. Kita lihat bagaimana Ammar bin Yasir ditimpa oleh orang-orang kafir ketika itu, badannya diinjak-injak, diseret-seret untuk melepaskan keimanannya, mempertahankan kualitas imannya, terikat dengan akidahnya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang lurus, keimanan yang dapat diperjuangkan. Sebagaimana kata Rasul, al-imanu al-aqdu bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ditekadkan di dalam hati,
Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Amantu billah, diucapkan dengan lisan. Jangan gengsi kita mengucapkan kalimat iman. Yang ketiga unsur keimanan itu adalah wa amalun bil arkan. Dibuktikan, diamalkan dengan seluruh anggota badan. Kadang-kadang seseorang hanya mampu iman itu sampai di lisan, dilontarkan dengan kata-kata indah, dilontarkan dengan kata-kata yang penuh dengan mutiara bahasa, ya. Tetapi tidak sampai ke hati, tetapi tidak sampai perbuatan, sehingga tentu imannya belum sempurna. Para pencipta dakwah dan ilmu yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah adalah orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Iman yang disinkronkan antara hati, lisan, ucapan dan perbuatan. Lalu yang kedua kata Allah, wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Satu hari baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, man al-muhajir ya Rasul? Siapa orang-orang yang hijrah itu? Siapa orang-orang yang tergolong orang yang hijrah? Rasul menjawab, al-muhajir man hajaro manahallahu an. Orang yang berhijrah itu kata Rasul adalah orang yang mampu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi derajatnya orang-orang yang berhijrah itu berat. Dia harus mampu meninggalkan sesuatu kebiasaan yang dilarang oleh Allah. Awalnya itu berat. Ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah padahal sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan. Meninggalkan sesuatu yang sudah berakar. Meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi hobi, kebiasaan. Bahkan turun-menurun. Sedangkan itu yang dilarang oleh Allah. Dia mampu tinggalkan step by step. Lalaunan. Cik bahasa Sunda lalaunan. Sedikit-sedikit, pelan-pelan dia meninggalkan. Walaupun sedikit-sedikit dia punya nilai untuk berubah. Maka tentu dia termasuk golongan orang yang hijrah. Al-muhajir man hajaro manahallahu an. Orang yang mampu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang hijrah ini akan menuju nilai-nilai ketakwaan. Karena orang yang takwa adalah orang yang mampu menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Lalu yang terakhir kata Allah, selain daripada keimanan yang kokoh, memiliki iman, yang kedua adalah orang-orang yang hijrah. 1, 2 ini berat, yang ketiga kan berat, yaitu berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta yang dimilikinya dan juga dengan anfusihim, dengan diri-diri mereka. Dengan kemampuan fisik mereka, dengan kemampuan pikiran mereka. Orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mendapatkan derajat Allah, bahkan kemenangan itu yang ketiga kata Allah, wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah pun pernah ditanya oleh sahabat, waman mujahid ya Rasul? Rasul menjawab, al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang memperjuangkan dirinya fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salat subuh datang. Mampukah dia berangkat ke masjid, meninggalkan sesuatu yang dia cintai, meninggalkan rasa ngantuk, meninggalkan rasa dingin, meninggalkan kenikmatan tidur. Dia berjuang untuk melepaskan dirinya dari segala
sesuatu yang mungkin dianggap berat, pito atilah dalam ketaatan kepada Allah. Dia berjuang. Satu hari baginda Rasul bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja berangkat dari peperangan yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat pada bingung. Ayo jihadil akbar ya Rasul. Padahal peperangan yang sudah dilewati, dialami oleh para sahabat, bahkan diikuti langsung oleh baginda Rasul yang disebut dengan Ghazwah Syariah, ya, itu begitu amat besar dan berat, butuh perjuangan, butuh strategi perang yang luar biasa, ya, darah, ya, kematian menjadi taruhan, pertumpahan darah di mana-mana. Maka wajar saat bertanya, ayo jihadil akbar ya Rasul. Apa jawab Nabi? Jihadun nafsi. Jihad, berjuang melawan nafsu, melawan diri kita sendiri. Karena yang mengetahui ada diri kita sendiri. Jihad yang paling besar adalah jihad memerangi diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah, marilah kita sinkronkan 3 syarat ini dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan kedudukan dan derajat di sisi Allah. Bukan derajat di sisi manusia saja, bukan kedudukan di hadapan makhluk saja. Kedudukan derajat yang paling tinggi itu hanyalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijanjikan oleh Allah, wa ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bukan derajat yang tinggi, bukan kedudukan yang tinggi saja, melainkan golongan dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.